Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kami. Sebentar Tuhan kami akan dengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Apa kabar? Saya percaya bahwa kita semuanya berada dalam sukacita dan lindungan Tuhan. Amin. Saudaraku dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-33. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah tetap optimis di masa sukar. Tetap optimis di masa sukar. Saudara dikasihi Tuhan, demikianlah bunyi firman Tuhan. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, Allah ingin memberikan tanah Kanaan kepada Israel. Tetapi tanah Kanaan pada waktu itu sedang berada di bawah kekuasaan bangsa-bangsa lain. Maka Allah menyuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Sesuai dengan firman Tuhan yang berkata, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Setelah mereka melakukan pengintaian, mereka kembali menghadap Musa dan Harun dan memberikan laporan. Dan ternyata apa yang mereka lihat tentang negeri itu dihuni oleh orang-orang raksasa, sehingga bagi mereka sangat sulit untuk masuk ke tanah Kanaan. Tetapi saudara-saudara dikasihi Tuhan, dari 12 suku Israel yang mengintai itu, 10 orang bersikap pesimis untuk masuk tanah Kanaan. Tetapi 2 orang memiliki sikap optimis untuk memasuki tanah Kanaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya memperhatikan firman Tuhan dengan baik-baik, ternyata sikap pesimis itu akan membuat orang kehilangan semangat. Sikap pesimis itu akan membuat diri kita tidak berarti. Sebagaimana mereka berkata, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami melihat diri kami seperti belalang. Ini akibat apabila kita melihat segala sesuatu dengan pesimis. Tetapi Yosua dan Kaleb, mereka memiliki sikap optimis, sehingga mereka bisa berkata, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara-saudara, dalam hidup ini kita perlu memiliki sikap yang optimis di masa-masa sukar.
Kita melihat bahwa dunia saat ini sedang dilanda kesukaran. Tetapi yang mau saya katakan adalah orang beriman harus optimis. Kenapa? Sebab rahasia kehendak Allah yang kekal akan nyata ketika kita tetap optimis di masa-masa sukar. Karena Tuhan juga berjanji kepada kita bahwa Ia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Sehubungan dengan itu, maka yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan agar kita bisa tetap optimis di masa-masa sukar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita menggali firman Tuhan dengan seksama, maka paling tidak ada 4 hal yang harus kita lakukan agar kita bisa tetap optimis di masa-masa yang sukar. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudara, adalah kita harus menjaga hati dan pikiran. Kenapa? Orang percaya harus mampu menjaga hati dan menguasai pikiran. Kenapa Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara dikasih Tuhan, ketidakmampuan menguasai hati dan pikiran akan membawa kita pada perasaan yang kacau balau. Sementara perasaan yang kacau balau tersebut akan menguras energi positif yang kita miliki. Maka saudara-saudaraku, orang beriman harus mampu menguasai hati dan pikirannya. Kenapa? Sebab segala sesuatu akan dipengaruhi hati dan pikiran. Itu sebabnya supaya kita mampu menguasai hati dan pikiran, maka kita harus memandang baik segala apa yang Tuhan izinkan terjadi. Karena bagi orang percaya harus percaya firman yang berkata, sebab aku ini mengetahui segala rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi janji Tuhan begitu jelas kepada kita. Tapi satu hal yang perlu kita pahami adalah agar kita dapat tetap optimis di masa-masa sukar, kita harus menjaga hati dan pikiran. Selain menjaga hati dan pikiran, maka hal yang kedua yang perlu kita lakukan agar kita bisa tetap optimis di masa-masa sukar adalah mengikuti kehendak Tuhan dan tidak menyimpang dari jalannya. Saudaraku, supaya kita tetap optimis di masa sukar, maka kita mesti mengikuti kehendak Tuhan, melakukan firman-Nya dan tidak menyimpang dari jalannya. Kenapa? Firman Tuhan berkata kepada kita, karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia memuji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, menyimpang dari jalan Tuhan akan mendatangkan malapetaka. Ingat, Tuhan selalu menuntut kesetiaan dari setiap orang percaya. Tetapi apabila umat itu tidak setia, maka Tuhan akan turunkan anak murka dalam hidupnya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, agar kita bisa tetap optimis di masa-masa sukar, hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah tetap mengikuti kehendak Tuhan dan tidak menyimpang dari jalannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga yang perlu kita lakukan agar kita bisa tetap optimis di masa-masa sukar adalah menjaga stamina iman. Kenapa firman Tuhan berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oleh karena itu, kita harus membangun hidup kita di atas dasar iman yang kokoh. Saudara-saudara, firman Tuhan juga menegaskan kepada kita dan berkata demikian, akan tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saudara-saudara, sesungguhnya ada berbagai alasan mengapa kita harus menjaga stamina iman yang baik.
Alkitab mencatat iman itu mendatangkan kesembuhan. Iman itu dapat menyucikan hati. Dan iman itu membawa kepada keselamatan. Karena itu firman Tuhan menegaskan, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti firman Allah dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ketekunan di dalam Tuhan akan membawa kita naik pada level iman tingkat tinggi. Inilah yang membuat kita mampu optimis dalam segala sesuatu ketika kita menjalani kehidupan ini. Poin yang keempat yang harus kita lakukan adalah meningkatkan persekutuan dan penyembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduskanlah Ia, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang percaya harus menjadi penyembah-penyembah sejati. Orang percaya harus meningkatkan persekutuannya dengan Tuhan, menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Artinya bahwa kita harus lebih banyak waktu bersujud di hadapan Tuhan. Orang percaya tidak boleh lemah dalam penyembahan kepada Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan menyelamatkan barang siapa yang berseru kepada namanya. Itu sebabnya saudaraku, bahwa puncak kehendak Allah yang tertinggi adalah apabila penyembahan kita sampai ke surga. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sekalipun banyak kesusahan, banyak kesukaran dalam hidup ini, kita mesti yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang memuji dan sujud berharap kepada Dia. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya, sebab Tuhan tahu jalan hidup setiap orang percaya. Tuhan berkata, karena Ia tahu jalan hidup, seandainya Ia memuji aku akan timbul seperti emas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, agar kita dapat tetap optimis di masa-masa sukar, kita mesti meningkatkan persekutuan dan penyembahan kepada Tuhan. Intinya adalah bahwa kita harus tetap optimis di masa-masa sukar. Kiranya penjelasan firman Tuhan ini dapat menambah pengetahuan, pemahaman kita, dan meneguhkan iman kita, agar kita tetap optimis di masa-masa sukar. Seraya menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan takut dan getar. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus supaya firman-Mu itu hidup dalam segala kehidupan kami, dan iman kami semakin setia kepada Tuhan, dan kami tetap optimis dalam menjalani kehidupan ini. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan, jemaat Cikini yang Engkau pilih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.